Martial Peak 3293. Pada saat dia meninggalkan tanah kuno, lebih dari 10 hari telah berlalu. Di pinggiran tanah kuno, ada kota desolate yang bobrok di mana banyak prajurit tinggal. Meskipun tanah kuno Savage Desolate terkenal, karena bahan surgawi dan harta karun dunia yang tak terhitung jumlahnya dan lingkungannya yang unik, masih banyak pembudidaya yang suka menjelajah di dalam. Selama bertahun-tahun, tempat bagi para pembudidaya untuk beristirahat dan beristirahat muncul di luar tanah kuno. Inilah asal mula nama Desolate City. Yang Kai juga pernah ke sini sebelumnya. Disinilah dia menemukan seorang pemandu, larangan lama, dan dengan aman memasuki tanah kuno di bawah bimbingannya. Itu juga karena larangan lama sehingga dia memiliki konflik dengan Putri Kaisar Agung Jiwa Tenang, Yao Lin. Yao Lin mungkin bukan orang jahat, tetapi dia telah dimanjakan sejak kecil dan memiliki temperamen yang mendominasi dan arogan. Berpikir bahwa dia memiliki perlindungan dari pembangkit tenaga listrik, dia bersikeras untuk masuk tanpa izin ke tanah kuno dan memaksa Old Ban untuk memimpin. Pada akhirnya, dia diberi pelajaran oleh Yang Kai. Dia tidak yakin, dan kemudian, dia bergabung dengan Yin Le Seng dari Sekte Netherworld untuk mencegat dan membunuhnya di pintu masuk jalur tanah kuno, tetapi pada akhirnya, dia dipukuli hingga babak belur. Pada saat kritis, jiwa Kaisar Agung Jiwa Tenang turun dan memaksa Yang Kai mundur. Sesampainya di kota desolate yang bobrok ini, Yang Kai memikirkan larangan lama. Saat itu, Yang Kai berterima kasih atas bimbingan Old Ban dan melihat bahwa dia sendirian dengan cucunya, jadi dia membawanya ke Northern Territory dan mengatur agar cucunya memasuki Ice Heart Valley. Old Ban sendiri menemukan pekerjaan di salah satu kota di bawah yurisdiksi Ice Heart Valley. Yang Kai tidak melihatnya selama bertahun-tahun, tetapi dia berpikir bahwa cucu perempuan Ban tua seharusnya tumbuh dan berkultivasi di lembah hati es. Masa depannya seharusnya tidak terlalu buruk. Dia tidak berhenti di Desolate City dan hanya dengan santai mengenangnya sebentar sebelum pergi. Tujuan Yang Kai adalah Pulau Naga. Kata-kata Seng Yuzu membuatnya merasakan urgensi. Meskipun 10 Kaisar Agung masih hidup, tidak ada yang bisa mengatakan kapan mereka akan mampu memperjuangkan posisi Kaisar Besar. Jika saatnya tiba dan kultivasinya tidak cukup, dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Karena itu, Yang Kai ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Itu selalu lebih baik untuk merencanakan ke depan daripada menjejalkan pada menit terakhir. Yang Kai baru saja menerobos ke alam Kaisar Orde Kedua, jadi bahkan jika dia memasuki retret terpencil, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Orde Ketiga dalam waktu singkat. Namun, menerobos ke alam berikutnya bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Bagi Yang Kai, menerobos ke seni transformasi naga dan mengubah garis keturunan naganya mungkin lebih efektif daripada sekadar menerobos ke alam berikutnya. Untuk mencapai ini, pergi ke Pulau Naga tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Terlebih lagi, Suking masih berada di Pulau Naga. Terakhir kali, dia pergi ke Starfield di Lower Plane melalui lorong yang dibuka secara paksa oleh Wu Kuang di Kuil Naga. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Suking setelah itu, dan dia tidak tahu apakah Pulau Naga masih mempersulit Suking. Dia tidak bisa yakin jika dia tidak pergi dan melihatnya. Jika memungkinkan, akan lebih baik untuk membawa Suking keluar. Jika tidak, dia harus menyiapkan space array di Pulau Naga untuk terhubung ke Istana Ling Qiao. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk bolak-balik. Namun, sebelum pergi ke Pulau Naga, dia masih ingin pergi ke Pulau Binatang Roh. Dia sudah lama ingin mendiskusikan prinsip luar angkasa dengan Li Wuyi. Di dunia ini, sangat jarang menemukan seseorang yang mahir dalam kekuatan misterius ini seperti dirinya. Apalagi Li Wuyi dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah Kaisar Agung. Pencapaiannya dalam prinsip luar angkasa mungkin lebih tinggi darinya. Hanya saja dia tidak memiliki kualifikasi di masa lalu. Ketika sampai pada penanaman prinsip luar angkasa, dia selalu merasakan batu untuk menyeberangi sungai. Jika dia bisa dengan hati-hati mendiskusikannya dengan Li Wuyi, dia mungkin akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Untungnya, apakah itu Pulau Naga atau Pulau Binatang Roh, mereka berdua berada di laut wilayah timur. Jika Istana Jiwa Tenang juga dimasukkan, fondasi dan kekuatan seluruh wilayah timur jelas merupakan salah satu yang terkuat di antara 4 wilayah batas bintang. Tentu saja, ketiga kekuatan besar ini tidak monolitik. Misalnya, Kaisar Besar Prajurit Binatang dan Ras Naga tidak akan bertarung ketika mereka bertemu satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka bisa bergabung? Di Desolation City, seorang pria melihat ke arah Yang Kai pergi dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan slip batu giok dan membenamkan Divine Sense-nya ke dalamnya. Setelah memeriksanya dengan cermat, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Tentu saja, itu dia. Dengan tergesa-gesa menyingkirkan slip giok, dia mengeluarkan artefak komunikasi dan menuangkan Divine Sense ke dalamnya. Setelah berkomunikasi dengan seseorang untuk sementara waktu, seolah-olah dia telah menerima beberapa instruksi, dia mengertakkan gigi dan mengikuti ke arah yang ditinggalkan Yang Kai. Tapi dia hanya seorang kultivator alam sumber dao, bagaimana dia bisa mengikuti keberadaan Yang Kai?
Setelah meninggalkan Desolation City, dia tidak tahu kemana Yang Kai pergi. Dia berkeliaran seperti lalat tanpa kepala untuk sementara waktu, ekspresi kesal muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, sekelompok orang terbang. Pemimpin kelompok ini, seorang pemuda, memandang pria itu dengan wajah muram dan bertanya, di mana dia? Pria itu berkata dengan gelisah, melapor ke Fort Master, bawahan ini tidak tahu kemana dia pergi. Kultivasi orang itu terlalu tinggi dan dia menghilang dalam sekejap mata. Pemuda murung bernama Fort Master meliriknya dengan dingin, menyebabkan keringat dingin muncul di dahi pria itu. Dia berkata dengan ketakutan, bawahan ini tidak kompeten, mohon maafkan bawahan ini, Fort Master. Seorang lelaki tua di sebelahnya berkata, Guru Benteng, kultivasi orang itu adalah kultivasi Kaisar Orde Pertama. Xie San hanyalah seorang kultivator alam sumber Dao Orde Kedua, jadi untungnya dia tidak bisa mengikutinya. Jika dia benar-benar mengetahui bahwa seseorang mengikutinya, saya khawatir dia akan diperingatkan. Wajah pemuda murung itu sedikit rileks setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, Ras Elder benar. Dia menoleh ke pria yang melaporkan dan bertanya, apakah kamu melihat penampilan orang itu dengan jelas? Apakah kamu yakin itu dia? Pria itu berkata dengan tegas, saya melihatnya dengan jelas, itu pasti dia. Saat itu, Fort Master memberi kami slip batu giok dengan gambar orang itu. Bawahan ini selalu membawanya bersamanya. Saya tidak memperhatikannya sebelumnya, tapi saya tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak familiar. Jika Fort Master tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada yang lain di kota. Saya yakin bukan hanya saya yang melihatnya. Guru Benteng berkata dengan ringan, kamu tidak berani berbicara sembarangan. Menurut pengamatanmu, apa kultivasi orang itu? Pria itu merenung sejenak sebelum berkata dengan hati-hati, dia seharusnya lebih kuat dari Fort Master. Fort Master menyipitkan matanya, lebih kuat dariku. Bukankah itu berarti dia setidaknya Kaisar Orde Kedua? Kebencian. Ekspresi kebencian muncul di wajahnya, seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam pada Yang Kai. Orang tua yang berbicara sebelumnya sedikit terkejut, jika tuan tua ini mengingat dengan benar, orang itu menerobos ke alam kaisar di Laut Bintang yang hancur, kan? Baru beberapa tahun, namun dia sudah menjadi kaisar tingkat kedua. Bakat semacam ini. Setelah jeda, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Fort Master, masalah ini perlu dipertimbangkan panjang lebar. Jika bocah kecil itu benar-benar menjadi kaisar Orde Kedua, Kastil Ki Surgawi saya mungkin tidak dapat melakukannya untuk memprovokasi dia. Jika Yang Kai ada di sini, dia pasti akan mengingat nama Istana Ki Surgawi. Kastil Ki Surgawi bukanlah kekuatan yang sangat kuat di wilayah timur. Itu bisa dianggap sebagai alam kaisar kelas kedua atau ketiga, tetapi kekuatan terkuat di Kastil Ki Surgawi hanya ada di alam kaisar Orde Pertama. Itu tidak jauh berbeda dari kuil Luo Sekte, tapi itu sedikit lebih baik. Karena tidak terlalu kuat, Kastil Ki Surgawi berada di tepi wilayah timur. Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka, memberi mereka ruang untuk berkembang dengan mantap. Fort Master saat ini adalah pemuda murung bernama Qi Hai. Yang Kai memiliki beberapa transaksi dengannya. Di Laut Bintang hancur, Yang Kai telah mengungkapkan petunjuk tentang lonceng pegunungan dan sungai dan api sejati Phoenix. Ketika Qi Hai mengetahuinya, Qi Hai mengundangnya untuk mengunjungi Istana Ki Surgawi di wilayah timur sebagai tamu karena wanita Qi Hai telah masuk tanpa izin ke tanah liar kuno dan telah diracuni oleh salah satu dari 10 racun besar, hujan tanah beku surgawi. Dia tidak akan hidup lama, jadi dia sangat membutuhkan Phoenix True Fire untuk menyembuhkan racunnya. Qi Hai telah mengambil risiko untuk memasuki Laut Bintang hancur untuk menemukan api sejati Phoenix, tetapi sayangnya, Yang Kai telah menemukannya terlebih dahulu, jadi dia hanya bisa mengarahkan pandangannya pada Yang Kai. Tetapi untuk Yang Kai pada waktu itu, wilayah timur sangat jauh, jadi mengapa dia pergi ke Kastil Celestial Qi? Dia baru saja menerima undangan itu dengan santai. Setelah itu, mereka tiba di wilayah timur secara kebetulan. Begitu mereka tiba di kota Huang, Qi Hai telah menerima berita itu. Bagaimanapun, Kastil Ki Surgawi bertanggung jawab atas wilayah perbatasan, dan seluruh kota Huang berada di bawah kendali Kastil Ki Surgawi. Saat itu, Qi Hai adalah tuan muda istana, jadi dia memiliki banyak informasi. Kemudian, Qi Hai telah mengatur mata-mata di seluruh jalur tanah kuno untuk menunggu Yang Kai. Usahanya membuahkan hasil. Salah satu murid Celestial Qi Castle telah menunggu Yang Kai tiba, jadi dia telah menyampaikan pesan Qi Hai kepadanya. Jika Phoenix True Fire bersamanya, Yang Kai tidak akan keberatan membantu Qi Hai. Lagi pula, itu tidak akan membebaninya apapun. Tetapi pada saat itu, api sejati Phoenix telah ditelan oleh Liu Yan dan berubah menjadi telur Phoenix. Liu Yan telah dibawa ke Pulau Binatang Roh oleh Jiu Feng, jadi Yang Kai tidak bisa membantu Qi Hai. Selain itu, Phoenix True Fire adalah masalah besar, dan Yang Kai kesal karena seseorang memata-matai dia, jadi dia menolak. Menurutnya, jika dia diracun, dia seharusnya mendetoksifikasinya saja. Mengapa dia menginginkan Phoenix True Fire? Apa yang terjadi saat itu tidak lebih dari awan yang lewat, Kai yang sudah lama melupakannya.
Tapi bagi Qi Hai, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia yakin bahwa Phoenix True Fire telah diperoleh oleh Yang Kai, dan dia tidak akan membutuhkan banyak usaha untuk mendetoksifikasi Heavenly Frost Earth Rain, tetapi Yang Kai dengan kejam menolak, yang menyebabkan kematian kekasihnya. Sejak itu, seolah-olah Qi Hai telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Citra Tuan Muda Benteng, yang awalnya selembut batu giok, telah benar-benar berubah. Dia bahkan tidak ragu untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk memasuki salah satu sekte teratas di wilayah timur. Dia hanya berharap suatu hari dia akan berhasil dalam kultivasinya dan secara pribadi membunuh Yang Kai untuk membalas kekasihnya yang telah meninggal. Menurut pendapatnya, 10 racun mematikan yang telah membunuh kekasihnya, tetapi Yang Kai juga tidak bisa lepas dari kesalahan. Kali ini, ketika dia mengetahui bahwa Yang Kai telah muncul di Desolation City lagi, Qi Hai bergegas. Pertama, dia ingin membalas dendam, dan kedua, dia ingin bertanya pada Yang Kai mengapa dia begitu berdarah dingin dan kejam bertahun-tahun yang lalu. Mantan Tuan Muda Benteng sekarang adalah Tuan Benteng dari Istana Ki Surgawi, dan kultivasinya telah mencapai alam Kaisar Orde Pertama. Dia berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Yang Kai, tetapi sekarang, setelah mendengar laporan dari bawahannya, dia mengetahui bahwa Yang Kai sekali lagi melampaui dia. Kaisar Orde Kedua, dia bukan lawan Yang Kai. Hanya karena Celestial Ki Castle tidak bisa memprovokasi dia, bukan berarti orang lain tidak bisa. Qi Hai menatap dingin ke kejauhan, di wilayah timur, bukan hanya aku yang menginginkan nyawanya. Jika dia berani datang ke sini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Mencibir, Qi Hai mengeluarkan slip batu giok dan menghancurkannya, melepaskan aliran cahaya yang melesat ke kejauhan. Pria tua di sebelahnya tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ini. Tuan Muda Benteng dan Tuan Benteng di depannya adalah dua orang yang sama sekali berbeda, tetapi karena wanita itu meninggal dan Tuan Benteng Muda bergabung dengan sekte itu, semuanya telah berubah, tetapi orang tua itu tidak dapat berkata apa-apa karena permintaan terakhir Qi Hai adalah untuk membalas kematian kekasihnya. Bahkan jika ini diambil darinya, hidup Qi Hai akan lebih buruk daripada kematian.